Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mukadimahnya udah terus ya. Lanjut. Ulang lagi. Ya, Ustaz. Jadi alhamdulillah Allah izinkan malam ini Bapak Iding dapat mengumpulkan kita dalam rangka acara Walimatul Aqiqah. Yang mana Walimatul Aqiqah ini salah satu daripada furu'iyah atau syariat agama yang Allah perintahkan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita melaksanakan akikah. Dulu mengakikahi yaitu cucunya dan beliau sekaligus, tetapi mungkin persepsinya beda sama kita ya, nggak jadi masalah. Apa sih hikmah daripada Walimatul Aqiqah? Dalam kitab Tarbiyatul Aulad dijelaskan bahwa banyak sekali yaitu faedah atau hikmah daripada Walimatul Aqiqah yang harus kita ambil. Pertama, hikmah dalam yaitu daripada Walimatul Aqiqah yaitu qurbanun yataqarrabu minha al-maulid ilallah, yang artinya pendekatan. Kalau bahasa kita mah PDKT. Pendekatan bagaimana yataqarrabu. Jadi ini Bapak ini ya, dengan mengadakan Walimatul Aqiqah ini ternyata hakikatnya mendekatkan putranya yang baru lahir atau yang diakikah tadi kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Dilatih dari kecil supaya dekat sama Allah. Karena kita pun yang hidup ini, orang-orang yang udah tua begini, kita harus berusaha, kita taqarrub ya, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Yaitu mendekatkan maulud atau anak yang berlahir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara akikah ini, agar si anak ini yaitu mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah, agar ia berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang bisa ibadah, bisa melaksanakan sholat itu karena rahmatnya Allah. Orang bisa hadir ke sini itu karena rahmatnya Allah. Allah kasih sayang kepada kita, kita dikumpulkan di tempat yang baik. Berarti Allah sayang sama kita bisa memaksakan ke sini hadir dengan wasilah Bapak Iding malam ini mengundang kita. Dan ternyata ketika kita diundang oleh tetangga untuk yaitu walimah, kita sunnah yaitu mengijabahnya ya. Dan anak ini tidak putus daripada rahmat Allah, tidak, atau terus-menerus mengharapkan rahmatnya Allah. Karena dan si anak ini nantinya akan menyandang sifat Allah, yaitu sifat Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Kasih sayang. Dijelaskan dalam keterangan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang belas kasihan, orang yang mempunyai belas kasihan, kasih sayang, maka Allah yang mempunyai sifat kesayang akan menyayanginya.
Dan orang yang kasih sayang kepada makhluk yang di dunia, maka makhluk yang di langit pun akan mengasihi sayang, akan kasih sayang kepadanya. Seperti itu keterangannya. Diceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, selaku sahabat Nabi, ia berjalan di Madinah menuju perkampungan. Di perjalanan menemukan anak kecil. Anak kecil. Anak kecil itu dia memainkan burung. Jadi burung masih kecil dimainkan tuh burungnya, kadang jadi diikat kemudian terbangin, diambil lagi. Itu. Sudah itu Sayyidina Umar ada rasa kasihan, ada rasa kasih sayang terhadap burung tersebut. Akhirnya burung tersebut dibeli sama Sayyidina Umar kepada anak kecil tersebut. Kata Sayyidina Umar, "Dek, ini burung saya beli ya." Akhirnya dibeli. Udah dibeli itu burung, ya ikatannya dilepas, kemudian dilepas burungnya diterbangin. Karena kalau terus-menerus dimainkan sama anak itu, maka burung tersebut akan mati. Jadi Sayyidina Umar mempunyai rasa kasihan terhadap makhluk Allah. Dilepaskanlah burung, ya, itu padahal burung hewan. Di satu waktu diceritakan Sayyidina Umar meninggal dunia. Kemudian banyak yang bermimpi terhadap Sayyidina Umar. Ya, para tokoh-tokoh ulama, para sahabat-sahabat yang ahli ilmu, ahli marifat bermimpi dengan Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar itu ada di tempat yang baik, di tempat yang bagus, yang indah. Kemudian ditanyalah oleh yang bermimpi, "Wahai Umar, apa yang Allah berikan kepadamu? Ini apakah dengan keadilan kamu, dengan kesolehan kamu, atau dengan amalan apa sehingga Allah memberikan tempat yang begini hebatnya?" Kata Sayyidina Umar, bukan karena adilku, bukan karena amal ibadahku, tapi aku diberikan seindah ini karena aku pernah menyelamatkan burung. Aku rasa kasihan terhadap burung itu. Ya, jadi intinya anak yang baru lahir tersebut yang kita akui agar menyandang sifat ar-Rahmannya Allah, mempunyai rasa kasih sayang. Tidak sedikit ya yang ahli maksiat ya, tidak kenal ibadah, menyelamatkan seekor kucing, ya, karena ada rasa kasih sayang, menyelamatkan seekor anjing, ada kasih sayang, ia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan si anak tersebut, hikmah daripada akikah tersebut, biar si anak ini tidak putus atau selalu mengharapkan rahmatnya Allah. Selalu mengharapkan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, walaupun ia ahli maksiat, ahli berdosa, tidak pernah ibadah, tapi hatinya tetap mengharapkan rahmatnya Allah, ia akan selamat. Al-Fajir, keterangannya Al-Fajir Ar-Raji rahmatullah ila rahmatullah itu aqrabu minal abidil muksib. Jadi orang yang berdosa, yang kagak pernah ibadah, orang yang jahat, orang yang berdosa, tetapi ia selalu ar-raji, mengharapkan yaitu rahmatnya Allah, maka afdalu, lebih baik, lebih utama daripada ahli ibadah yang ia memberatkan dirinya sering, yaitu memutuskan rahmat kepada orang lain.
Seperti contoh begini, ada orang yang jahat, orang yang berdosa. Tapi ketika ia melaksanakan maksiat, tetap hatinya ada rasa iman, ada rasa takut kepada Allah. Tetap ia tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman gak kebendung karena hawa nafsunya. Ya seperti kita aja gitu kali ya. Ya kadang kita resep ibadah, ya kadang maksiat gitu. Ya ini saya ini mah. Tahu bapak-bapak mah? Sama. Parah itu. Ya kadang kalau lagi ke masjid lagi pada kayak waliullah aja. Ya tapi ketika maksiat ngumpet sendirian. Ya masya Allah. Tapi tetap ada rasa takut kepada Allah. Mengharapkan kita rahmat Allah. Suatu saat kita ingin kembali tobat kepada Allah. Itu lebih utama daripada si abid yang kerjaannya memutuskan rahmat kepada orang lain. Contoh, ada tukang ibadah, ahli tukang ibadah, ya, dia rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin pengajiannya. Dia merasa diri bahwa ia banyak amalannya. Ya, contohlah saya ahli surga kalau begitu. Ya. Udah gitu ada orang yang ahli maksiat, baru ia mau tobat ke masjid, ketemu sama dia, coy mau kemana? Kata yang ahli maksiat tadi mau ke masjid, mau sholat berjamaah. Tumben lo, biasa lo nongkrong di pos. Terus kata si ahli maksiat tadi, ya Pak saya juga mau ahli masuk surga. Lah potongan kamu mana ada di surga? No, baru dia orang mau tobat udah gitu-gituan kira-kira datang lagi ke mesin gak itu? Datang. Enggak bakalan, malu diomongin. Itu ya makanya kalau ada yang biasa jarang ke masjid, ada ke masjid jangan digitu-gituin dan yang sering tumpenin. Ya kita semangatin, alhamdulillah. Yaitu udah ke masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah istiqomah ke masjidnya. Itu jangan diomongin. Ini kalau pakai apa itu biasanya itu. Ya, omongannya aneh. Apa tuh ya? Ceplak gitu, tompet lo gitu. Nah, jangan. Bisa-bisa nggak semangat lagi. Biarin, makanya ketika kita lagi resep ibadah, lagi resep pengajian, lagi resep sholat sunnah berjamaah, ada tetangga yang kagak mau sholat berjamaah, kagak mau ibadah, jangan diomongin. Jangan omongin. Kalau kita omongin, maka hilang amalan kita. Berarti kita kagak ikhlas beramal kepada Allah. Kalau mau ajak nasihatin sama kita. Adapun mau dan enggaknya itu bukan urusan kita, urusan Allah. Kita nggak bisa memberikan taufik hidayah. Jangan pun kita yang awam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seorang nabi, seorang Sayyidul Anbiya, ia mengajak pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, tetapi sampai meninggal, sampai wafat, sampai modal, Abu Jahal kagak iman sama Nabi. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah yang berikan hidayah, makanya urusan hidayah urusan Allah. Karena kadang-kadang Pak, ya, kalau orang belum dapat hidayah, belum ada sinar hidayah di hatinya, padahal ada pengajian di masjid, rumahnya dekat, udah manggil-manggil di masjid. Ya, biasanya ibu-ibu sekalian, hari ini kajian ya, pengajian. Terus janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban. Betul?
Orang yang kena sinar hidayah, ada sinar hidayah di hatinya, datang. Walaupun jauh, walaupun hujan, pakai payung, walaupun panas, walaupun agak meriang sedikit, datang ke masjid. Itu karena ada hidayah. Tapi yang nggak ada hidayah di hatinya, ya dekat rumahnya, udah keluar di masjid, alasan banyak. Hari ini aku nggak ngaji, sabab aku mau nyuci, kata ibu nih. Sabab aku mau nyucinya kolor suami. Tadi malam nangkring 3 kali. Jawaban ada alasannya. Aduh. Tadi malam nangkring 3 kali, nanti malam mau nangkring lagi. Nah, ya. Jadi itu jawabannya, alasan mau nyuci. Bapak-bapaknya di rumah. Tadinya aku mau berangkat. Kan nangkring jadi. Tapi penyakitku kumat. Penyakitnya asam urat sama bisul dina pantat eta. Ada aja alasannya. Ya, itu yang belum dapat taufik hidayah. Itu urusan Allah. Ya, urusan Allah. Cuma bedanya orang yang akan bahagia, orang yang akan selamat, orang yang ia mendapatkan, orang yang Allah berikan hidayah dan taufik hidayah. Mau ibadah, mau ngaji, mau sholat, mau berjamaah, mau tolak ilmu, itu tanda-tandanya orang yang akan bahagia. Bahagia itu kata Allah. Kita mah jangan ngatakan seperti itu. Lu mah gak bakal bahagia, gak bakal ngaji-ngaji. Jangan begitu, itu namanya mutusin rahmat Allah. Seperti itu. Nah, jadi ahli ibadah sering memutuskan rahmat kepada orang lain. Suatu ketika itu yang ahli ibadah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika meninggal dunia, ia berhadapan sama Allah. Ya Rabb, mana bagianku? Mana amal, mana pahala kebaikan untukku ketika di alam barzakh bertemu dengan Allah. Ini ulama yang mengatakan seperti itu. Kata Allah, bagianmu neraka. Kaget. Kenapa ya Rabb, kan saya ahli ibadah, saya ahli berjamaah, ahli ngaji. Iya, betul, kamu ahli ibadah, ahli ngaji, tapi kamu sering memutuskan rahmat kepada orang lain. Itu masalahnya saya. Jadi nggak boleh, walaupun ada orang yang belum taubat, ya orang yang sering pada nongkrong misalkan nggak karuan, itu biarin, ya jangan diomongin, jangan dikata-katain, nasehatin, nasihat. Itulah ya diantaranya anak di akikoh ini hikmahnya biar dia menyandang yaitu sifat rahmannya Allah, sifat kasih sayang, dan ia selalu di hatinya mengharapkan yaitu rahmatnya Allah. Karena ternyata amal ibadah kita yang kita lakukan ini nggak menjamin kita masuk surga. Makanya jangan terlalu sombong dengan rajinnya ibadah kita. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak akan layak pula fil mudhari kemasukan lan. Dan berarti itu sampai manapun tidak akan. Ya, itu kalau ngaji nahwu. Fil mudhari kena kemasukan huruf lan, itu artinya tidak akan sampai manapun ya masuk surga salah seorang dengan amal ibadahnya. Itu ada Nabi. Itu Nabi ketika nasihat dengan para sahabat. Sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah," kata sahabat, "wala anta, apakah engkau juga sama?" Kata Rasul, "Na'am, saya pun masuk surga bukan karena ibadahku." Ya. Bukan karena ibadahku. Ya, di dalam kitab jelaskan ya. Dalam kitab yaitu
Minhajul Abidin. Ini nasoihud dunia dijelaskan bahwa layak gula jannata bi amali. Sehingga Rasul pun mengatakan saya pun masuk surga bukan karena amal ibadah saya. Tetapi kata Rasul illa ayastawamadallahu bi rahmati. Aku masuk surga itu ayastawamadu karena aku dapat siraman rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Makanya nggak boleh tidak sombong di situ ya. Betul. Makanya Rasul setelah Rasul mendapatkan wahyu seperti itu daripada malaikat Jibril, Rasul yang dimaksud daripada maksiat, Rasul yang dijamin masuk surga, bahkan Rasul memegang kunci surga. Rasul hati-hati dalam ibadahnya. Rasul lebih hati-hati dalam ibadah, lebih sungguh-sungguh dalam ibadahnya, sehingga diceritakan hatta tawaromat qadamah, sehingga diceritakan Rasul saking banyak berdirinya ibadahnya, banyak tahajudnya, ini kakinya membengkak dua-duanya. Ya, sama kali seperti bapak-bapak pada bengkak kakinya. Itu bukan karena ibadah ya, karena main apa tuh? Bal. Karena najong batu. Tapi Rasul padahal ya udah dikatakan ahli surga sama Allah, udah dimaksum. Tapi Rasul dengan adanya tadi Rasul bersungguh-sungguh ibadahnya sehingga hatta tawaromat qadamah, sehingga yaitu kaki Rasul pada bengkak dengan banyaknya berdiri. Bahkan ada diantaranya ini menyambung dengan ada kaitan dengan rahmat Allah dengan orang yang tidak masuk surga karena amalnya tapi karena rahmat Allah. Diceritakan ada yaitu seorang hamba yang ibadahnya 500 tahun. Kira-kira 500 tahun itu lama kagak? Mana ada, lama banget ya, banget lama. Kita mah umur juga paling nggak ada yang segitu ya, paling umat Rasul. Itu ada orang yang khusyuk ibadahnya, istiqomah ibadahnya sehingga 500 tahun ibadahnya lamanya, sehingga dia udah pokoknya pede banget gitu lah. Selama 500 tahun ibadah, wah pokoknya saya masuk surga gitu. Di satu waktu ada ulama yang ahli mukasyafah, ahli ma'rifat sama Allah bermimpi bahwa terjadinya kiamat. Terjadi kiamat ketika itu ya. Pas terjadinya kiamat, orang tersebut yang ahli ibadah tersebut ya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, ya malaikatku, panggilan tuh hambaku yang di dunia waktu dia ibadahnya 500 tahun, dipanggil lah sama malaikat berhadapan sama Allah. Wahai hambaku, kamu masuk surga sekarang karena rahmatku, kata Allah. Kaget dia, bukannya masuk ya malah kaget. Akhirnya ngomong sama Allah, ya Rob, komen sama Allah. Kalau bahasa kita mah, ya Rob, kenapa sih saya masuk surga karena rahmatmu? Kan bukannya karena amal ibadahku, kata hamba tersebut. Aku kan ibadah selama 500 tahun di dunia. Tapi kenapa aku masuk surga karena rahmat engkau ya Rob? Oh kalau gitu kata Allah, wahai malaikat, ini jangan dimasukkan ke surga. Ini bawa ke mizan ketimbangan amal. Akhirnya dibawa sama malaikat ketimbangan amal. Terus kata malaikat, wahai Rob, lalu gimana? Kata Allah, timbang dengan mata yang aku berikan, mata satu yang aku berikan kepadanya, timbang amalnya 500 tahun, pahala 500 tahun dengan mata satu yang aku berikan kepadanya. Akhirnya pas ditimbang, ternyata itu amal yang 500 tahun tadi tidak ada apa-apanya, beratan ke satu mata yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada hamba tersebut. Akhirnya bagaimana malaikat? Ya Rob, ternyata berat kama mata, amal ibadahnya kagak apa-apa. Kata Allah, ya udah kalau begitu kamu masuk neraka. Akhirnya dia ampun-ampunan, ya Rob, tobat saya Allah,
tobat saya, bahwa ampuni saya, aku mengakui bahwa masuk surga bukan karena amalanku, tapi karena rahmatmu. Itu ya. Jadi kita itu masuk surga itu Allah yang mengatakan bukan karena amal ibadah kita, agar kita jangan sombong dengan amal ibadah kita. Iblis itu orang yang alim, iya kan, pernah jadi ahli surga, berarti orang baik, orang gagah. Ternyata iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena ada sifat sombong, merasa gagah, merasa hebat. Itu ya, suruh sujud sama Nabi Adam, kata iblis gak mau. Adam baru datang, Adam diciptakannya dari tanah, aku dari api, bagus sama nah katanya. Itu, jadi merasa hebat sendiri, itu ya maksudnya. Ada orang bodoh begini. Oh, kalau gitu Pak Ustaz jangan ibadah. Kita jangan ibadah. Kita tungguin rahmat Allah aja. Bukan begitu tafsirannya, coy. Ya, bukan. Tapi yang dimaksud di situ Allah berkata, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hanya dekat kepada orang yang mengerjakan kebaikan. Itu ya, itu. Jadi itu mah ya cuman seperti itu biar orang jangan sombong. Ya, dan ternyata rahmat Allah itu datangnya hanya kepada orang yang melaksanakan kebaikan, orang yang rajin berjamaah, orang yang rajin tolak ilmu, orang yang rajin kumpul-kumpul silaturahmi, orang yang rajin sholat sunnah. Itu rahmat Allah pasti datang. Ia pasti akan, kalau ia enggak sombong, ia akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah sedikit tausiah tentang satu hikmah daripada walimatul aqiqah. Sebenarnya banyak, ada berapa? Banyak sebenarnya, ada yaitu 6 hikmah daripada walimatul aqiqah. Cuman tadi baru 1 jelaskannya. Kalau semuanya ini sampai jam 12 kali ya. Ya, itu walaupun tapi udah ada yang spesifik, jangan lama-lama Pak Ustaz. Ya udah, saya juga nggak lama-lama. Ya. Gitu. Ya, jadi intinya yang penting kita ada pengajiannya dan kita mendapatkan pahala sebagaimana kata Rasul, siapa orang yang rajin atau datang ke majelis taklim, duduk di majelis taklim, maka pahalanya akan mendapatkan 1000 sholat sunnah, 1000 melayat jenazah, 1000 melihat orang yang sakit. Itu pahalanya ngaji. Makanya adakan aja, kita niatkan ngaji biar kita dapat mendapatkan yaitu pahala seperti itu, dan banyak pahala-pahala yaitu ngaji. Kalau kita niatkan dari rumah, niat ngaji, akikoh ada pengajian, kita niat dari rumah sebelum kita melangkah, manin taqala liyata'allama ilma ubiralahu mataqadama min dam bihi wa ma ta'akhir. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju tolak ilmu, maka sebelum melangkah pun Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Ya, alhamdulillah. Itulah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, walau minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.